infrastruktur, jaringan yang menghubungkan semua perlengkapan digital di setiap tingkat, dan seterusnya. Yang kita saksikan kemudian adalah mulai dari Sirekap atau softwarenya bermasalah dan sampai sekarang belum juga tuntas diselesaikan. Jujur, ini sangat memalukan. Sekali lagi, sangat memalukan. Yang saya heran juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab tidak punya rasa malu dengan kenyataan ini. Sebagai warga negara, maka saya merasa memalukannya jadi berlipat-lipat. Kita baru saja menyaksikan hari-hari ini sebuah video dari Bekasi Timur misalnya. Ketika seorang anggota PPK di Bekasi Timur bercerita bahwa ternyata Sirekap di tingkat PPK itu dipegang oleh dua pihak yang berbeda. Pengendali, yaitu admin, dipegang oleh ketua, sementara anggota PPK hanya memegang operator. Persoalannya adalah yang mengunci, yang memfinalkan adalah Sirekap pengendali. Dan terjadilah satu persoalan, karena 2 hari setelah rekapitulasi di kecamatan selesai dilakukan, dengan hasil yang dihitung berbasis C hasil, ternyata hasilnya berbeda. Terjadi pengelembungan pada beberapa pihak tertentu. Menurut hemat saya, ini mencerminkan bahwa pada tingkat software saja kita sudah punya persoalan. Tetapi sekaligus juga menunjukkan bahwa sebetulnya sumbernya bukan software, tetapi brainware, orang-orang yang memegang software itu. Saudara-saudara, belum lagi kalau kita bicara hardware-nya, infrastrukturnya, jaringannya. Sejak sebelum hari H, yang kita temukan adalah kenyataan bahwa berulang-ulang internet di kantor KPU dan Bawaslu down, tidak berfungsi. Dan kejadian itu terus berulang-ulang, berkali-kali, terjadi sampai berhari-hari, yang membuat tiba-tiba saja ketika Indonesia sedang menjalani the so-called atau apa yang disebut pesta demokrasi, tiba-tiba saja kita mengalami kemunduran operasi internet dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sekali lagi ini memalukan dan tidak masuk akal. Menurut hemat saya, pemegang otoritas atau yang bertanggung jawab atas urusan ini tidak lagi bisa tersenyum seperti yang kita lihat di televisi. Senang karena kandidat yang diusungnya barangkali menang, sambil melupakan bahwa tanggung jawabnya dilalaikan begitu rupa. Wajar jika banyak orang bukan saja kecewa, tetapi sudah marah. Dan ketika kemarahan itu tidak pernah direspon dengan tanggung jawab yang layak, maka kemarahan itu sudah bermetamorfosis, sudah berubah menjadi kemurkaan publik. Ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kembali ke soal tadi, menurut hemat saya, brainware memegang peranan yang sangat penting. Saya sebagai warga negara sama sekali tidak bisa paham bagaimana penyelenggara pemilihan umum kali ini, termasuk lembaga yang mengawasinya, bekerja dengan amat sangat meragukan. Bekerja dengan diliputi oleh banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab dari kita sebagai warga dan pemilih. Saya berharap ini pelajaran penting, bahwa sebetulnya dari dulu Indonesia siap untuk melakukan digitalisasi perlahan-lahan sampai kemudian tuntas sepenuhnya. Tetapi tanpa kemajuan manusianya, tanpa kemajuan orang-orangnya, tanpa tanggung jawab, maka tetap yang akan terjadi adalah pemilihan umum sebagai pesta demokrasi yang defisit para demokrat. Orang-orang yang mengelola tidak berpijak pada demokrasi. Demokrasi mengandaikan bahwa digitalisasi adalah instrumen, bukan tujuan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sokong berbagai pihak yang saat ini mengepung masalah ini dengan beragam cara, karena mereka ingin berpartisipasi. Jangan lupa bahwa sebagai sistem yang digital, ini semestinya murah, cepat, mudah, terang, dan mengundang partisipasi. Itulah yang sekarang sedang terjadi. Sejumlah kawan dari berbagai negara saya contohkan, saat ini sedang menelisik C hasil halaman 1, 2, dan 3. Dan menemukan bahwa ternyata tanda tangan di halaman 1, 2, dan 3 untuk orang yang namanya sama berbeda-beda. Dan ini ditemukan dengan pola yang sama. Kandidat tertentu dipilih oleh jumlah signifikan pemilih di TPS itu. Ini terus berlangsung penelusurannya, dan
saya mendengar laporan dari jaringan ini jaringan internasional yang bergabung dengan relawan lokal di Indonesia. Tidak semuanya ahli IT, tetapi warga negara di mana-mana yang peduli dan terpanggil, dan mereka sudah menemukan begitu banyak contoh tentang fakta itu. Artinya jangan-jangan bukan saja digitalisasinya bermasalah, tetapi dari sejak di hulu pada saat soal-soal manual kita urus, di situ saja sudah ada kejahatan. Saudara, maka saya khawatir digitalisasi pemilu di Indonesia menjadi digitalisasi kejahatan pemilu. Saya mengatakan ini bukan sedang menjelek-jelekan bangsa sendiri dan mendegradasi demokrasi Indonesia. Saya mengatakan ini karena menurut hemat saya, sekarang inilah saatnya. Tidak ada kesempatan lain yang lebih baik untuk menuntaskan urusan ini. Saya berharap pemilu 2024 berakhir dengan satu catatan penting, bahwa akhirnya dengan berbagai turun naiknya, tantangan dan ujiannya, hambatan-hambatannya, akhirnya digitalisasi itu dengan sistem hybrid atau sistem campuran yang kita miliki berujung pada keadilan buat para pemilih, keadilan buat semua. Saya sungguh berharap itulah yang terjadi, dan mari kita sama-sama membangun partisipasi yang konstruktif, yang membangun, bukan hanya mencela, bukan hanya mengkritik, kita terlibat. Saya tidak perlu bercerita apa keterlibatan saya, karena bukan itu tujuan saya bicara. Saya bicara sebagai warga negara, ingin mengajak bahwa apapun yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Karena sekali lagi, yang harus menang adalah Indonesia. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.